Karena dia bos kita, maka kita juga harus menyikapi dengan baik ya, karena kita bekerja untuk dia. Intinya kita bekerja untuk dia itu membantu pekerjaannya agar menghasilkan produktivitas yang baik, begitu kan? Jadi intinya di situ dulu harus kita tangkap. Intinya dia adalah bos kita tugasnya adalah membantu dia untuk menghasilkan kinerja yang baik. Itu titik. Masalah personalnya perlu kita bahas lebih kebatinan, begitu ya. Kita harus mengerti dulu kenapa bos itu galak. Yang pertama, apakah memang dari wataknya, temperamennya, memang dia dari bapak ibunya memang begitu ya. Jadi itu sudah ada di dalam otaknya bahwa dia mempunyai temperamen yang mudah marah gitu. Itu bisa saja terjadi. Tapi orang yang mempunyai temperamen mudah marah belum tentu dia jahat gitu kan. Itu yang perlu kita tangkap juga, bahwa orang yang suka marah itu belum tentu jahat. Bisa jadi orang yang suka marah itu marahnya untuk kebaikan. Bisa jadi seperti itu. Tapi karena temperamennya itu pemarah, maka dia juga agak susah juga untuk ngerem. Yang kedua, apakah memang pemarahnya itu karena kesalahan kita? Kalau kesalahan kita harus lihat, oh ternyata orang lain ini nggak pernah dimarahin juga. Berarti saya aja nih yang dimarahin, berarti ada yang salah dengan diri saya. Apa ya kira-kira yang salah? Nah, itu perlu jadi perbaikan. Kalau memang kita yang salah, ya jangan memungkiri bahwa si bos suka marah-marah gitu ya. Marah-marahnya ke semua orang atau ke saya aja. Kalau ke saya aja, ini perlu digarisbawahi. Apakah karena salah saya, atau memang ada hal-hal tertentu yang bos itu tidak suka terkait dengan diri kita gitu. Terus yang ketiga, coba cari tahu apakah bos ini marah-marahnya itu karena ada kebutuhan tertentu secara psikologis. Nah, ini kita ngomongin masalah kebatinan. Jadi ada juga yang dulunya sebelum jadi bos, ya mungkin atasan kita bilang ya, sebelum jadi atasan, dia masih menjadi bawahan, dia itu adalah karyawan yang baik, karyawan yang biasa-biasa saja. Tidak terlalu menonjolkan sifat arogan atau sifat dominan. Tapi ternyata ketika dia jadi bos, ketika dia jadi atasan, ternyata dia muncul tuh sifat arogan, sifat dominan, sifat ingin dihargai, berlebihan. Pokoknya semaunya dia begitu. Ada yang seperti itu. Nah, saya pernah menjumpai orang-orang seperti itu, ternyata ada juga yang mengalami keinginan untuk dihargai yang sangat tinggi karena dulunya waktu dia masih jadi karyawan, dia merasa tidak dihargai. Dia merasa rendah diri. Dia merasa kecil hati, merasa ditindas dan sebagainya. Sehingga itu bentuk kompensasinya ya. Garis bawah ya, bentuk kompensasinya. Tidak hanya sampai waktu dia karyawan lalu dia ingin dihargai dan seterusnya, bukan. Tapi bisa kita tarik garis mundur lagi, kemungkinan ada perasaan-perasaan yang merasa tidak pantas, merasa tidak diperlakukan dengan baik waktu dia di awal-awal perkembangannya, mungkin di waktu anak-anaknya, di dalam keluarganya. Karena apa? Di dalam keluarga ini sangat berpengaruh waktu kita dewasa. Keluarga ini seperti dunia tapi versi yang mini. Bagaimana dia diperlakukan dalam keluarga itu juga akan mempengaruhi yang namanya konsep diri atau self konsepnya. Jadi konsep diri ini bagaimana nih? Saya ini seperti apa sih di hadapan orang-orang? Kalau dia sebagai anak di nomor 2-kan atau di nomor 3-kan gitu ya, sering nggak dihargai oleh orang tuanya, sering diremehkan, dibanding-bandingin dengan kakaknya, lalu disalah-salahkan terus begitu sama orang tuanya ya, kemungkinan dia akan mengembangkan perasaan yang aku ini nggak pantas untuk baik. Aku tuh nggak pantas untuk dipuji. Nah, tapi di lain sisi dia juga ingin melawan itu. Nah, ini berarti ada ego personality kita bilang ya, EP di dalam dirinya itu yang ingin dihargai untuk membalas bahwa dirinya itu nggak boleh begitu. Dia ada sisi diri yang lain yang itu ingin muncul. Makanya waktu jadi karyawan dia mungkin bekerja keras, mungkin dia bekerja tanpa henti, mungkin dia belajar terus. Aku harus begitu. Tapi ketika dia sudah ada di puncak posisi yang dia inginkan, yang memungkinkan untuk dia mendominasi, maka ini yang tadinya menyemangati ini menjadi kontraproduktif malah. Yang tadinya menyemangati, ayo belajar, kamu harus bisa. Tapi ketika ada di level yang atas, dia nggak seperti itu lagi. Malah dia menjadi orang yang membalas orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal orang di sekitarnya itu nggak salah gitu. Jadi ini permainan jiwanya saja sebenarnya. Jadi kemungkinan yang mendominasi itu tadi, yang suka mendominasi, yang suka ingin dihargai, yang suka bikin masalah, itu adalah ego personality dari orang tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan gitu ya kalau menghadapi bos yang mempunyai permasalahan batin seperti itu? Maka kita perlu untuk tahu nih, yang muncul di dalam dirinya ini sifat apa ini? Oh, suka mendominasi. Oke, aku perlu menghargai itu. Aku perlu menghargai dia. Diizinkan menunjukkan sisi-sisi dominasinya.
Toh juga dia atasan kita, bos kita, ya nggak apa-apa, mendominasi nggak apa-apa. Nah, ketika kita tetap tenang, ketika kita bersantai, tapi tidak bersikap kita itu bisa menjadi sebagai korban, maka sifat dominan itu juga tidak akan menemukan panggungnya. Saya garis bawah ya, tidak akan menemukan panggungnya. Kalau kita menjadi korban, kalau kita merasa jadi victim, sisi dirinya yang mendominasi ini akan menemukan peran, akan menemukan panggung. Oke, ini korbannya, saya pelakunya. Dia yang kalah, saya yang menang. Nah, ini akan terjadi terus dan ini akan menjadi suatu drama. Maka jalan yang paling tepat adalah kita santai aja, kita rileks aja, tapi kita melaksanakan apa yang dia inginkan. Tapi jangan bersikap atau memasang muka bahwa kita itu menjadi korban. Itu akan memunculkan sisi dominan atau sisi yang jelek itu tadi dari atasan kita. So, kita mesti pahami itu. Ada sisi-sisi yang main tuh yang mana, dan sisi-sisi yang kita pingin munculkan, yang kita pingin nampak di bos itu apa? Oh, yang ramah, yang toleran, bersahabat, itu muncul kapan dan seperti apa? Maka kita bisa bersikap dengan tertentu, misalkan kita setelah melaksanakan tugas lalu kita bisa ngobrol sama dia, kita bisa membicarakan hal yang disukainya, misalkan ternyata itu muncul sisi yang baiknya. Maka ketika kita pertahankan perilaku kita seperti itu ya, untuk menstimulasi sisi baiknya, maka yang muncul di dia adalah sisi-sisi yang baik yang sebenarnya sudah ada. Jadi hubungannya sama kita selalu baik terus. Yang harus kita simpulkan adalah seseorang itu memunculkan suatu perilaku tidak hanya satu dorongan saja. Pasti ada banyak faktor, pasti ada banyak dorongan, dan situasi spesifik apa yang memicu sisi-sisi itu, maka kita harus paham dan jangan sampai kita memicu sifat-sifat yang negatif dari atasan kita. Oleh karena itu, kenali atasan Anda, pahami bagaimana melakukan treatment yang baik bagi dia, dan dengan begitu mudah-mudahan Anda menjadi karyawan, menjadi bawahan yang disayangi oleh bos Anda. Kira-kira begitu tips brilian kita.